Jadi kayaknya bakal bisa masuk dengan masyarakat Indonesia, penonton-penonton di Indonesia. Jadi kayaknya dengan experience-nya dan ketika kita menggarap bareng gitu ya, dari personality mereka masing-masing, karakter yang mereka perankan juga ya benar tadi layernya banyak gitu ya, dan juga emosionalnya juga kan berbeda-beda gitu, ada yang high, ada yang harus bagaimana gitu, dan proses itu semua berjalan sampai ketika production juga ya menyenangkan ya, dan mendelivernya dengan baik gitu. Siap. Ya. Walaupun pembukanya sudah ada dari direktur kita yang sama. Iya benar. Ya. Minggu lalu direkturnya sama benar. Oke. Boleh tepuk tangan juga dong buat kalau dari ketindihan ya. Ini kan relate banget dengan semua orang hampir mengalami gitu. Mungkin yang harus ini apa namanya, kalau ketindihan itu kan ada di bawah alam sadar kita ya. Gitu. Jadi mungkin yang mesti kita benahi bawah alam sadar kita gitu, dengan ketenangan, dengan kepercayaan apa namanya, religius mungkin ya gitu. Jadi bisa menyikapi ketindihan itu gitu. Jadi kita biar bisa refleksi terhadap gimana diri kita gitu. Betul. Ya. Mungkin kalau menghadapi ketindihan itu dengan tenang, dengan jiwa yang tenang, terus pikiran kita tenang gitu kan. Tania juga setelah tenang baru bisa Selesai masalah. selesai dengan ketindihan itu mungkin ya. Siap, terima kasih. Kalau dari Pak Citan gimana? Boleh dong ceritakan juga ke teman-teman. Gimana apa yang berbeda menurut Pak Citan yang diberikan ke penonton di Indonesia dari film Ketindihan ini? I speak in English, I hope that's not a problem. Ya, it's okay. All that we want to do is give something fresh to the Indonesian market. We want to deliver. We don't want to be just another horror movie. I think having an urban feel with a title like Ketindihan that is very, very common in Indonesia, with the packaging that Suno has delivered, I'm very, very happy. I think that's pretty much my game plan. Oke, thank you Pak Citan. Tepuk tangan dong untuk Pak Citan dan Ibu Adelama. Terus sebagai penulis, Mbak Widi, pengen tahu Mbak Widi gimana proses penulisan film ini, diskusi dengan sutradara, produser, serta pemain untuk menulis skrip dari film Ketindihan ini. Silakan. Terima kasih. Waktu pertama kali diajak untuk gabung di proyek ini tuh seneng banget karena temanya tuh benar-benar beda dari horor-horor yang lain gitu. Tadi bener yang kayak udah disamain sama Pak Citan kalau ini tuh feelnya lebih urban gitu. Jadi emang relate banget karena kan biasanya kita lihat horor tuh di suburb lah. Nah ini tuh enggak, ini tuh benar-benar urban banget. Terus waktu pertama kali develop konsepnya sama bareng-bareng juga sih sama Mas Suno. Terus habis itu menarik sekali karena layersnya benar-benar banyak gitu. Ini tuh benar-benar sesuatu yang deket sama pengalaman kita semua kayaknya pernah mengalami itu gitu. Jadi itu sih yang terus habis itu tahu jajaran cast-nya ada Kevin, ada Haiko, ada Om Doni gitu. Waktu craft karakternya tuh menyenangkan sekali karena saya yakin pasti Mas Suno akan membantu semuanya untuk deliver karakternya secara baik. Yes. Berapa lama tuh kalau boleh tahu penulisan proses? Kurang lebih 6 bulan lah ya. Kurang lebih 6 bulan ya. Sampai final draftnya Mas Suno. Siap. Terima kasih Mbak Widi. Selanjutnya kita ke jajaran cast. Ada Geisha, Sandy, Agnes Naomi dan juga Luana. Kita pengen tahu nih dari kalian bertiga gimana sebagai sahabat. Pengen tahu gimana nge-build chemistry-nya dan ada pengalaman menarik apa saat proses produksi film Ketindihan. Geisha, dulu silakan. Ya, halo, selamat sore semuanya. Sore. Geisha Shani berperan sebagai Silmi. Oke, karakternya Silmi. Silmi ini dia sama-sama seprofesi dengan Tania. Jadi kita sama-sama pemain tenis. Cuman bedanya kalau Silmi sendiri dia tuh lebih percaya akan hal-hal seperti itu. Kayak gitu, makanya bisa dilihat kan tadi Silmi yang menjadi pembuka dan dia yang tahu tentang jin bunuh ini gitu dari Aceh. Sedangkan kayak Tania tuh ya nggak percaya akan hal kayak gitu. Kalau untuk ngebangun chemistry-nya sendiri sih, ini pertama kalinya aku kerja sama Haiko, sama Agnes, sama Luana gitu. Cuman
emang karena kita sebelumnya ada reading juga, terus juga udah beberapa kali ketemu dan sempat mau latihan tenis bareng ya. Nah, iya. Tapi nggak kesampean. Akunya yang nggak kesampean gitu. Seru sih, untungnya semua tuh sama-sama saling support, terus juga jadi lebih gampang untuk membangun chemistry-nya. Siap, terima kasih Geisha. Selanjutnya Terima kasih. ada Agnes Naomi. Kalau Agnes Naomi gimana? Ternyata di sosial media sering latihan tenis saya untuk persiapan film ini waktu itu ya. Betul sekali. Boleh ceritakan? Hai semuanya, aku Agnes. Terima kasih sudah datang. Aku di sini berperan sebagai Leona. Jadi kalau tadi nyambung sama karakternya Geisha, yaitu Silmi, aku tuh antitesisnya Silmi. Jadi Leona ini tuh serba logik, dia sangat tidak percaya sama hal yang bersifat supranatural gitu. Dan dia nih karakternya highly competitive, terutama kepada Haiko alias Tania. Jadi kita nih adalah seperti bola tenis ini, kita selalu against each other's faces ya. Tapi asli enggak kan? Pikir dulu nih gimana ya. Dan senang banget sih di sini karena ini kan ensemble mainnya. Ya. Kita sebagai sekumpulan atlet tenis profesional nih di dalam film ini, dan kita justru karakter buildingnya kami bertiga, aku, Haiko dan juga Luana kebetulan kedapatan latihan tenis. Ya. Disitulah pertama kali aku discover ini tuh main tenis sangat tidak mudah ya ternyata. Jadi ya terima kasih juga buat produksi karena kita benar-benar dipersiapkan sebagaimana atlet itu dipersiapkan. Jadi kita tuh juga ngerasa sense of competition-nya tuh kayak gini ya. Gitu. Jadi kalau buat aku sendiri, aku lebih dekat sama olahraga tenisnya ketimbang sama ketindihannya karena ceritanya si Leona against it nih. Yes. Itu kira-kira seru lah pokoknya. Ya, terima kasih Agnes Naomi. Selanjutnya kita ke Luana. Kalau Luana gimana? Serunya seperti apa bersama produksi ini dengan teman-teman yang lain? Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore. Saya Luana Dutra berperan sebagai Nurul Akmal di film Ketindihan. Dan saya bisa dibilang senang banget bisa dapet project Ketindihan ini sebagai film debut aku. Wow, tepuk tangan dong. Ya, karena seperti semua bilang, ini filmnya unik banget dan sangat relatable. Dan kebetulan aku dapet karakter Nurul Akmal itu sangat relatable sama aku juga. Karena orangnya manis, orangnya baik hati. Jadi gampang ya masuk ke dalam ini karakternya ya. Tapi ke belakangnya dia itu sakit hati teman-teman. Ya makanya si Jin ini bunuh pergi ke Nurul. Terus ya ada kejadian seperti teman-teman lihat. Tetapi Nurul itu sangat dekat sama Tania, sama teman-teman yang lain juga karena kita seprofesi. Dan aku berbeda dari Leona. Leona kompetitif banget. Kalau Nurul kompetitif, tapi Nurul masih sayang sama Tania. Makanya dia nggak apa-apa kalau Tania menang atau gimana-gimana, karena dia cinta sama Tania. Yes. Gitu. Tapi ketagihan ya syuting film Luana. Karena aku juga nggak pernah main tenis, makanya waduh gini ya cara main tenis, dan juga gini ya jadi hantu, nggak pernah. Gimana? Tapi untuk debut luar biasa, tepuk tangan dong untuk Luana Dutra. Thank you so much. Selanjutnya kita ke Zizi, pengen tahu ke Zizi Syahab gimana, boleh tahu risetnya seperti apa untuk berperan sebagai ustazah di sini ya Zizi, silakan. Yes, selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih. Dan ustazah, saya jadi agak terlalu berat ya predikat itu di saya, jadi nggak enak hati gitu. Pertama kali ditawarin film ini surprise karena tiba-tiba saya ditawarin horor kan, kayak hah, horor nih serius? Biasanya kan pasti religi atau apa, tiba-tiba horor. Dan yang bikin surprise lagi, kayaknya jarang-jarang ada film horor Indonesia yang penasehat spiritualnya adalah seorang ustazah. Ya. Biasanya ustadz atau pak haji, tiba-tiba ustazah kan ya. Dan karena memang Mas Sununya kooperatif, teman-temannya kooperatif, jadi mudah saya untuk eksplorasi seperti apa karakter ustazah Riza di sini. Nice, humble orangnya. Sangat apa ya namanya, logika tapi tetap mengimani gitu. Jadi apa namanya, transformasi ke
Tanianya juga meyakinkannya, Tania juga tidak sulit gitu untuk Ustazah Riza. Dan senang sekali ini jadi momen comeback aku di perfilman setelah hiatus beberapa tahun. Jadi semoga ini bisa diterima sama seluruh masyarakat Indonesia karena punya warna yang berbeda dibanding film horor yang lain. Amin. Terima kasih, Mas Zizi. Selanjutnya kita ada Om Doni Damara. Tepuk tangan dong untuk Om Doni Damara. Yeay. Gimana untuk ada di sini, Coach? Coach apa lihat nih? First, on behalf of our class, would like to thank to Pak Citan, Ibu Disa, dan seluruh dari production house untuk melibatkan kita di project ini. Yang kedua, terima kasih teman-teman jurnalis untuk menyempatkan nonton. Pesan saya adalah tulis review kalau ada input atau misalnya kritik, tolong kritik yang membangun. Kami nggak perlu dijilat, tapi kasih tahulah yang benar. Oh ini ada ini. Kedua, menurut saya ketika pertama kali saya ditawarkan ini oleh Pak Citan, Ibu Nisa, dan Mas Uno, oh segitu banyak ratusan suku bangsa di Indonesia dengan segala macam legenda, dengan segala macam suku bangsa, dengan macam-macam cerita horor. Saya lihat, oh ini salah satu, saya sendiri belum pernah dengar Buno itu apa, tapi saya lihatnya, oh ini ada dramanya, ini ada romansnya, ini ada kompetitifnya, tapi kemudian juga ada bagaimana buruknya hubungan komunikasi interpersonal. Institusi paling kecil kan adalah keluarga dengan segala macam luka di dalamnya. Dan juga kebetulan tokoh saya di sini adalah seorang bapak mana sih yang nggak pingin anaknya jadi baik gitu. Jadi baik aja mah gampang, yang susah tuh jadi asik. Jadi bagaimana saya harus mencetak anak saya supaya kamu harus seperti saya, ini seperti saya. Tapi ternyata dia juga ada luka di dalam, dia membuat luka di keluarga itu. Jadi buat saya ini sebuah challenge baru, selain ada horornya, cerita horornya, kemudian ada dramaturginya di sini, hubungan antara keluarga yang tidak baik gitu, yang itu kemudian juga itu sangat membantu sekali kalau Mas Uno dalam mengadegankan dan kemudian mengerem, menggasnya, analogisnya seperti itulah. Terima kasih. Yes, tapi menariknya juga Om Doni pengen tahu gimana proses Om Doni saat ada di lapangan dan di rumah. Itu kan jadi dua sosok yang berbeda tuh tadi. Nah itu treatmentnya untuk Om Doni sendiri gimana? Ya, untuk seorang aktor kita memerankan tokoh lain itu bukan seperti jadi sendiri gitu loh. Jadi ketika saya menerima, mungkin teman-teman di sini pasti semua kan gitu, nggak bisa kalau dia seperti dia sendiri berarti dia nggak berakting. Jadi ketika kita mengalami proses pre-produksi seperti latihan sling contohnya, atau misalnya reading atau blocking, nah dari situlah kita membangun karakter buildingnya dari situ. Tentunya ada acting coach, ada Mas Uno di sini. Siap, terima kasih Om Doni Damara. Selanjutnya kita punya Ali Fikri. Li, boleh ceritain dong gimana keseruan proses ini bersama dengan Om Doni, juga Kak Haiko di sini kan kamu keluarga nih. Nah, build chemistry gimana? Iya. Apa gue nih? Jujur aku merasa beruntung dan senang banget bisa kerja sama kakak senior dan ketemu sama teman-teman baru dengan Kak Haiko dan lain-lain. Seneng banget dan seru banget bisa syuting sama mereka dan bikin chemistry-nya. Menurut aku nggak susah karena kita nggak tahu kenapa tuh udah sefrekuensi, jadi kayak build chemistry-nya dengan ngobrol dan main-main bareng doang tuh udah kebangun gitu. Dan aku sekali cerita karakter aku ya. Iya dong, silakan. Sebagai Timo ini dia anak yang dari kecil tuh dia udah jadi simbol simbol anak yang nggak bagus dari ibunya karena jadi alasan menuduh bapaknya selingkuh. Jadi Timo ini tumbuh dengan diabaikan sama orang tuanya, walaupun dia tuh sebenarnya anak yang manis, terus anak yang baik hati, tapi akhirnya dia tumbuh dengan keberanian karena walaupun diabaikan oleh orang tuanya gitu. Yes, itu dia Ali Fikri. Tepuk tangan dong Ali Fikri. Thank you Li. Ya Kevin Ardilova, kita pengen ke Kevin. Ada yang mau sekarang Coki jomblo nih. Gimana Vin, lo saat dikasih tahu oke, peran lo sebagai Coki, sebagai cowok yang toxic, nah itu gimana lo ngedalemin ya? Silakan. Halo, selamat sore. Sore. Ardilova. Di film ini berperan sebagai Coki. Makasih teman-teman semua udah datang, udah sempetin hadir. Sorry banget yang duduk di bawah ya, kita harus di atas. Pertama kali ditawarin film ini, fun fact, ini film horor pertama saya. Yes. Sebelumnya drama. Awalnya saya
nggak berani ngambilnya karena saya sebenarnya nggak tahu caranya gitu. Saya nggak tahu, takut tuh gimana. Saya selalu ngindarin film horor karena itu, karena saya nggak pernah lihat setan, jadi saya nggak tahu gitu. Memang saya bisa belajar sih dari YouTube atau dari teman-teman yang pernah lihat gitu. Cuman alangkah indahnya kalau saya pernah ngalamin sendiri gitu. Makanya karena saya nggak pernah, saya nggak berani ambil sebelumnya. Terus ditawarin film ini, dikasih lihat skrip ini sama Mas Sunu, sama ada teman-teman di Imagine. Ternyata film ini bukan cuma soal mau takut-takutin orang doang, bukan soal jump scare hantu-hantu, tapi dramanya yang ditebelin dari awal sama Mas Sunu. Ya Mas, di awal dikasih tahu kalau film ini drama tapi menceritakan tentang fenomena ketindihan ini. Makanya pas baca skripnya, wah seru banget nih, drama lalu ada hantunya gitu. Jadi diyakinin sama teman-teman semua, ayo bisa Vin, ayo coba ini horor pertama kali kan. Akhirnya senang banget bisa ada di sini sekarang dan akhirnya teman-teman semua bisa lihat filmnya kayak apa. Semoga suka film. Suka dong, siap. Terima kasih Kevin Ardilova. Tapi tadi sedikit Vin, gimana lo riset saat tahu karakter Coki itu toxic itu gitu? Lo risetnya sejauh apa tuh karakternya? Salah dong. Gimana tuh? Film yang kemarin. Punya teman-teman, punya orang-orang dekat juga yang mungkin nggak sama karakternya tapi mirip-mirip seperti itu. Sebenarnya mereka nggak tahu kalau mereka toxic gitu. Menurut mereka itu adalah hal yang wajar aja gitu. Dan kita melihatnya sebagai toxic. Akhirnya gue coba buat belajar dari mereka, orang-orang yang menganggap dirinya benar padahal toxic gitu. Akhirnya coba buat riset dari situ sih, dari teman-teman yang punya karakter-karakter kayak gitu. Dan menurutku mereka mereka harus ditemenin sih. Sebenarnya mereka orang-orang baik yang tersakiti aja. Terima kasih Kevin Ardilova. Selanjutnya ke Haiko. Tentunya Haiko, kita pengen tahu gimana saat pertama kali ditawarkan film ini. Dan dari karakter Tania sendiri sebenarnya apa sih kalau dari sudut pandang Haiko yang ingin disampaikan kepada penonton nanti pada mulai di 9 Januari nanti. Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih ya sudah menonton film ini tadi. Semoga kalian semua suka. Jadi dari awal filmnya sampai akhir filmnya ini, masalah Tania itu selalu bertumpuk dan tambah besar, tambah banyak lagi. Jadi bagaimana cara saya bisa mendeliver reaksi Tania, emosi yang diberikan oleh Tania dalam setiap masalah yang dialaminya, gitu. Dan juga yang saya paling suka dari film Ketindihan ini yang menurut saya sangat interesting adalah gimana ada perpaduan drama dan horor yang sangat it's very menonjol sih dua-duanya, dan gimana cara itu bisa disatukan menjadi film drama horor. Yes, dan karakter Tania ini sebenarnya juga dekat ya dengan masyarakat kita, di banyak yang mengalami juga gitu dengan usia setania, punya pengalaman atau punya masalah di keluarga, di relationship gitu. Relate ya berarti ya? Relate, pasti banyak yang relate juga sih. Karena sebenarnya karakter Tania ini sangat kasihan sih, karena dia itu orang yang nggak ada yang ngerti sama dia. Nobody understands her. Secara personal, Tania nggak mendapatkan kasih sayang dari ibu dan bapak yang selayaknya anak harus dikasih sayang gitu ya. Papahnya tuh pengen Tania harus menjadi atlet tenis, sedangkan sebagai anak tuh nggak dilihat. Ya. Jadi bapaknya hanya melihat Tania sebagai lo atlet, mana anak gua. Gitu. Ya. Dari mamanya juga nggak dapat attention, cuman deketnya sama Imo. Ya, sama Imo ya, dan punya pacar yang toxic juga. Jadi she's very lonely sih. Ya. So because of that loneliness, itulah kenapa dia berhubungan dengan si Bulo ini. Oke, tepuk tangan dong untuk jajaran cast dan filmmaker dari Biro Media. Silakan teman-teman media.